sebelumnya, hai Arik, Arik sehat ya? Nah, di pertemuan hari ini kita masuk ke course baru, Arik. Kalau pertemuan sebelumnya kan sudah selesai nih Roblox-nya, sekarang kita akan masuk ke course front end. Nah, di front end ini Arik akan fokus untuk mengembangkan website. Jadi nanti kita akan banyak buat project yang berhubungan dengan website. Saya share screen dulu. Kita masuk ke materi hari ini dulu ya, sebentar. Oke, yang pertama kita akan belajar basic HTML. Nah, Arik sebelumnya pernah dengar nggak istilah HTML? Pernah dengar nggak, Arik? Belum ya, belum pernah dengar ya. Kalau belum pernah dengar nggak apa-apa, nanti kita coba belajar ya. Bentar dulu. Oke, kita, tadi masih sudah sempat jelasin sedikit ya tentang front end development course. Nah, oke, kita berkenalan dulu sama dia, namanya Fred. Fred itu kelas umurnya 16 tahun dan dia adalah seorang freelancer. Nah, freelancer berasal dari kata free, bebas. Jadi dia kerjaannya bebas ya. Bisa kapan aja. Nah, ini definisinya dari freelancing. Freelancing itu orang yang bekerja dengan beberapa customer atau beberapa bos sekaligus. Nah, jadi dia nggak permanen di satu perusahaan, tapi dia bisa di-hire sama banyak orang. Contohnya MC. Nah, MC itu kan tiap hari atau tiap minggu kerjaannya beda-beda dengan orang yang berbeda-beda. Atau artis. Nah, itu juga dengan orang yang berbeda-beda. Kemudian developer. Nah, itu juga bekerja dengan perusahaan dan orang yang beda-beda. Ini dia contohnya IT specialist juga, desainer atau akuntan, translator misalnya, atau fotografer, copywriters. Nah, Arik pernah dengar nggak copywriters? Kalau yang lainnya kan udah familiar ya. Kalau copywriters, Arik pernah dengar nggak? Kalau writers penulis ya, berarti yang ada hubungannya sama tulisan. Nah, copywriters itu orang-orang yang menulis, nah menulis misalnya deskripsi produk supaya menarik orang lain, deskripsi iklan, nah supaya nanti orang lain tertarik. Nah, itu adalah copywriters. Lawyers, pengacara, psikologis, realtors. Nah, realtors itu agen properti. Nah, realtors itu agen properti. Kemudian marketers, actors, model itu adalah orang-orang yang punya pekerjaan freelance. Nah, apa hubungannya sama freelance, Miss? Karena kita kan belajarnya front end uh, course ya. Nah, di mana front end itu nanti bisa masuk ke IT specialist. Nah, IT specialist bisa jadi developer, bisa bekerja dengan banyak orang. Misalnya dia spesialis website developer, dia pembuat website. Dia bisa aja bekerja sama dengan perusahaan A atau bisa bekerja dengan UMKM satu dengan UMKM yang lain. Nah, jadi pekerjaannya bisa hanya masuk ke freelance juga pekerjaan. Tapi kalau website developer, pembuat website, tapi bekerja di satu perusahaan, nah berarti dia bukan freelance ya, karena dia sudah bekerja di satu perusahaan. Oke, ini Miss next dulu. Nah, ini kalau ini kita udah sering kenalan ya Arik ya, namanya Arik, umurnya. Kalau pelajaran kesukaan Arik apa Arik? What is your favorite subject at school Arik? Arik suka pelajaran apa? Kalau nggak bisa unmute nggak apa-apa, Arik boleh jawab di chat, nanti bisa bacain. Nanti boleh jawab di chat ya. What is your favorite subject? Oh iya, bisa main dulu album poinnya ya sama Arik ya. Nah, Arik kedengeran kah? Pelajaran kesukaannya Arik apa? What is your favorite subject at school? Nanti boleh jawab di Zoom chat ya. Kemudian, what kind of web application do you want to create? Arik mau buat website. Kira-kira kalau Arik punya kesempatan ya, punya skill, punya waktu nih, kira-kira Arik pengennya buat website apa? Apakah website misalnya website portfolio yang isinya tentang data dirinya Arin, atau website yang bisa jual beli ya, ada marketplace, atau website yang digunakan untuk buat main game misalnya, kira-kira Arin mau buat apa? Boleh jawab di Zoom chat ya kalau Arin nggak bisa unmute ya. Oke. Kita masuk aja ke materinya. Oke, ini Miss next dulu. Nah, ini kalau ini kita udah sering kenalan ya Arik ya, namanya Arik, umurnya. Kalau pelajaran kesukaan Arik apa? Kalau nggak bisa unmute nggak apa-apa, Arik boleh jawab di Zoom chat ya. Kita masuk aja ke materinya. Oke,
Hari ini topiknya adalah Basic of HTML. HTML ya. HTML itu adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. Nah, sederhananya HTML itu sebenarnya bukan bahasa pemrograman Arik, tapi HTML itu adalah structure, jadi struktur atau layout dari sebuah halaman ya, halaman website. Nah, jadi HTML itu deskripsiin di sini ya. HTML itu bukan seperti Python, bahasa pemrograman itu bukan, tapi HTML itu adalah layout. Nah, layout atau struktur, nah dari halaman. Nah, dari halaman website. Jadi bagaimana cara kita menyusun tulisan, menyusun konten, menyusun gambar, menyusun video, itu masuknya ke HTML. Jadi layout strukturnya itu masuknya ke HTML. Misalnya kalau Arik mau buat di sebelah sini gambar, sebelah sini tulisan, nah itu pakai HTML. Jadi diaturkan nih posisinya di mana. Nah itu pakai HTML. Tapi HTML itu bukan bahasa pemrograman, tapi lebih ke layout atau struktur dari halaman website. Ini coba next dulu. Tapi ada juga beberapa yang menyebut HTML itu adalah bahasa. Tapi lebih banyak yang berpendapat bahwa HTML adalah struktur dari halaman website. Oke, di sini let's consider of HTML code of the page. Oke, nah ini dia contohnya ya. Tapi kalau HTML itu tulisnya sama seperti kode biasa. Ada strukturnya, kemudian ada aturannya. Nah, coba ya kita lihat ini. Pertama, HTML sedikit berbeda sama Python. Cukup berbeda malah ya. Nah, kalau HTML itu dia selalu pakai ini tanda seperti ini. Tanda lebih kecil lebih besar. Kemudian di sini kalau di awalnya misalnya HTML ya, di akhirnya harus ada tanda slash atau tanda garis miring. Nah, jadi sebagai ada tag pembuka, ini namanya tag pembuka. Ini namanya tag pembuka. Dan setiap tag pembuka punya tag penutup. Jadi setiap tag pembuka itu punya tag penutup. Karena ini adalah HTML, jadi tag pembukanya itu HTML. Tag penutupnya sama, bedanya tag penutupnya pakai garis miring. Nah, itu perbedaan utamanya. Tag pembukanya tidak pakai garis miring. Kalau tag penutupnya itu pakai garis miring. Oke, itu yang pertama. Kemudian, bagian ini, nah ini untuk aturan yang pertama. Kedua, dalam HTML, untuk memasukkan judul, ada berbagai pilihan. Nah, yang menentukan ukuran. Jadi misalnya ini H. Nah, H1. Berarti itu singkatan dari header 1. Nah, header itu kan judul ya. Nah, header 1. Berarti header 1 itu lebih besar. Nah, header 1 itu lebih besar. Kemudian misalnya ada header 3, berarti H3 ya. Misalnya atau H4 misalnya. H4 seperti ini. Berarti H4 itu lebih kecil. Nah, sama-sama judul, tapi H4 itu lebih kecil dari H1. Nah, H1. Jadi kalau mau masukin judul pakai H, nah, dan ada beberapa urutannya. Semakin kecil angkanya, semakin besar tulisan. Misalnya H1 itu lebih besar. Ada H5 misalnya, berarti H5 itu kecil. Nah, H5 itu lebih kecil daripada H1. Nah, jadi kalau hanya makin kecil hurufnya, makin besar tulisannya. Dan kalau Arif perhatikan ya, di situ ada H1. Ini tag pembukanya ya, ini tag pembuka. Ada tag penutupnya di akhir. Nah, H1 juga. Nah, ini disebut tag penutup dan ini disebut tag pembuka yang ini penutup. Jadi mereka satu pasang ya. Ada pembuka, ada penutup. Nah, kalau dalam Python itu seperti buka kurung, tutup kurung. Nah, tapi kalau ini lebih kompleks karena dia pakai tulisan juga. Jadi menandakan bahwa ini adalah H1. Yang ada di sini di antara H1 ini adalah tulisannya. Contohnya di sini curling turnamen, berarti nanti yang muncul tulisannya curling turnamen. Kalau misalnya ketik di sini basketball turnamen, turnamen. Nah, maka munculnya nanti basketball turnamen. Nah, jadi aturan pertama dalam HTML ada tag pembuka dan tag penutup. Tag pembuka dan tag penutup
sama aja, yang beda hanya tag penutup pakai garis miring atau slash. Oke? Tag penutup pakai garis miring atau slash. Oke, seperti itu. Kemudian gambar. Nah, gambar itu pakai image. Nah, di sini image, kemudian SRC. SRC itu singkatan dari search. Nah, jadi image source-nya. Nah, sumber gambarnya dari mana? Nah, sumber gambarnya dari mana? Kalau pakai link, berarti tinggal masukkan linknya di sini. Nah, jadi seperti ini. Ini contohnya, ini linknya. Tapi kalau misalnya dia ada di folder ya, berarti masukinnya adalah alamat filenya. Jadi saya dia ada di folder dokumen misalnya, atau di folder pictures, bagian screenshot. Berarti alamatnya. Nah, alamat dari filenya. Oke, jadi HTML ini adalah awalnya ya. Nah, H1 itu adalah judulnya, header. Nah, image SRC source. Kalau yang ada huruf P-nya seperti ini, itu adalah tulisan biasa. Tulisan biasa atau paragraf P-nya itu. Jadi kayak tulisan di paragraf biasa. Nah, dan kalau ada perhatiin ya, H1 sama P-nya itu perbedaannya di ukuran. Nah, H1 itu besar ya, besar, tebal. Kalau P itu kecil, terus seperti paragraf biasa. Nah, itu P. Kemudian di sebelah sini ada A. A itu untuk link. Nah, A itu untuk link. A ref di sini. Nah, ref itu referral ya. Jadi untuk menuju ke linknya itu yang mana. Nah, di sebelah sini adalah linknya. Sebelah sini adalah linknya. Kemudian di sebelah sini itu adalah tulisannya. Jadi nanti tulisannya more about game. Tapi kalau Ari klik, nanti dia akan membawa ke sini ke wikipedia.org/wiki/kerlink. Nah, jadi nanti kalau diklik masuknya ke sini nih. Nah, oke, itu dia. Jadi identik sama tag pembuka dan penutup. Oke, next dulu. Dia contohnya. Ini dia. Initial, opening tag, final tag, content. Nah, kalau tadi kontennya itu ini. Nah, yang ada di dalam sini adalah konten ya. Ini tag pembuka, tag tutup. Next lagi. Ini juga. Nah, ini contohnya ya, P. Nah, pakai slash. Jadi, sama aja ya, opening sama closing tag-nya bedanya hanya di slash-nya aja. Kontennya contohnya seperti ini. This is text, this is a heading. Seperti itu. Ini tag pembuka penutup, ini kontennya. Kalau ini pembuka penutup, ini kontennya. Kemudian ini pembuka penutup, ini kontennya. Seperti. Oke, ini tag dulu. Nah, ini H itu kan header tadi judul ya, Arik ya. Itu ada yang sampai H1 sampai H6, Arik. Ada H1 sampai H6. Contohnya seperti ini ya. Kalau ini P. Nah, tadi H1, H6. Nanti bisa tunjukin sama Arik perbedaannya ya. Yang pasti H6 itu lebih kecil dibanding H1. Ini image. Nah, kalau image, nanti Arik bisa ketik aja di sini. Image, SRC itu adalah source-nya. Oke, coba kita lihat ya di sini ya. Tag pembuka dan tag penutup wajib. Oke, title, judulnya adalah turnamen. Oke, style, nah nanti Miss jelasin ya, style maksudnya apa ya. Kemudian H1 judulnya. SRC berarti gambarnya ya, search dari gambarnya. P ini adalah paragraf tulisannya, H itu adalah linknya. Nah, style ini Arik, misalnya Arik mau nanti ganti warna teks, masuknya ke style. Mau memperbesar ukuran gambar, masuknya ke teks. Mau memperbesar ukuran tulisan, masuknya ke teks. Mau tulisannya italic, bold, masuknya ke teks. Style. Nah, atau bisa juga langsung di sini juga bisa. Nanti bisa tunjukkan sama Arik ya. Next lagi. Nah, itu mulai banyak. Tapi nanti Arik perhatiin aja di sini ada beberapa bagian. Oke, HTML dipasangkan ya, pembuka sama penutup. Head berarti bagian kepala atasnya, ini bagian title. Nah, ini bagian title. Ini adalah body-nya. Nah, ini adalah body-nya.
Untuk bagian header, nah di sini link. Nah, ini kalau Arik perhatiin ya. Nah, ini href, ini adalah link. Kalau Arik ketemu ada href, itu berarti link ya. Nah, link. Kalau ini berarti masih kosong, linknya belum ada. Nah, linknya belum masuk ya, tapi nanti bisa masukin linknya di sini. Kemudian ada main di sini, H1 adalah ini ya, judulnya, judul teksnya. P tulisan biasa. Image source gambarnya. Nah, kalau ini linknya. Nah, ini linknya. Kemudian footer itu adalah akhirnya berarti di akhir nanti ya. Fruit seller spot. Nah, nomor cover. Oke. Coba Miss. Tapi nanti kalau misalnya Arik mau buat itu, Arik nggak perlu bingung ya. Karena kalau Arik nanti gunakan Visual Studio Code, nanti dia langsung ada. Oh, tapi di sini juga ada. Bikinnya sama Arik ya. Coba kita kerjain ininya dulu ya. Oke, start dulu yang ini ya. Pertama, freelancer, oke. Arik boleh coba jawab nih. Menurut Arik yang mana? Nanti kalau salah, Miss bantu perbaiki nanti ya. Freelancer, a specialist in particular can work from home at computer. Oh, ini lebih ke remote worker ini ya. Specialist who has opportunity to set the level. A specialist who... Nah, menurut Arik yang mana nih? The terms of freelancer. Nanti Arik boleh coba jawab ya. Nah, ini Miss contohin yang ini aja. Oh, oke, yang ini aja Miss bantu jawab ya. The web application component will be studied. Oke, yang akan belajar apa aja? Ada yang akan belajar HTML, of course, CSS, dan JavaScript. Yes, yang ini. Karena kalau Python di ininya ya, Python udah kita pelajari. Excel tidak termasuk. Oke, ada 3 jawaban yang benar ya. HTML, CSS, JavaScript. Oke, header. Nah, ini juga gampang nih, Arik. Header pastinya uh, name, logo, menu, useful information from user, kontak, ini lebih cocoknya di header ya, teman-teman. Footer itu lebih cocoknya untuk kontak, misalnya hubungi nomor ini, biasanya ada di bawah. Dan main itu adalah useful information, jadi isinya. Main itu, oke, nice. Nomor 4. Nah, ini, kita coba untuk buat yang ini ya, Arik ya. Arik nanti boleh, Miss contohin dulu, baru nanti Arik kerjain ya. Miss contohin dulu ya. Oke, yang pertama di sini. Important information berarti harus buatnya H1 ya. Nah, ada tag pembuka berarti harus ada tag penutup. Nah, masukin aja di sini H1. Nah, sudah ada. Di tengahnya important information. Nah, oke, kemudian enter lagi. Ini kan P ya, karena dia tulisan biasa ya. Nah, Arik boleh masukin P di sini. Nah, ini dia. Tulisannya adalah ini. I really like to study and learn new things. Kalau udah Arik boleh coba play aja. Nah, resultnya sama nanti. Resultnya sama ya, tinggal di checklist. Nah, oke, pas. Berarti jauh ya. Next lagi nanti. Nah, oke, episode nanti sampai nomor 6 ya, atau yang bintang nanti mencoba. Nah, ini kucing di sini. My favorite, oke, udah ada di sini. My favorite image from internet. Oke. Kemudian gunakan tadi supaya ada gambarnya ya, image. Image. Image SRC. Nah, SRC. Sama dengan, nah, linknya itu ada di, ya, ini ada di mana ya? Oh, ini dia linknya. Nah, dan kalau ada perhatikan, linknya itu harus pakai tanda petik ya. Tutup. Kita tes. Ada sama ya? Oh, bentar. Oh, harus pakai ini, double quotes. Berarti tanda petiknya 2 kali harus. Nah, kayak gitu. Nah, tanda petiknya harus 2 kali. Oke, sudah pas. Korek dulu ya. Nah, dia hijau. Nomor
nomor 6. Oke, ini kalau Miss coba resultnya. The heading O berarti ya, come up with a step and name. Oh, berarti ini harus di kelompok-kelompokkan ya, sesuai dengan yang dicontoh. Nah, lihat dulu. Oke, berarti kalau yang ini untuk yang nomor 6, nanti kalau suara Miss nggak kedengeran dengan jelas, Arif boleh kabarin Miss ya. Kalau suaranya nggak kedengeran ya, Arif boleh kabarin. Oke? Berarti setelah ini Arif boleh share screen ya. Nah, nanti setelah ini Arif boleh coba share screen. Siap dulu untuk ini. Berarti tambahkannya itu karena di sini dia mintanya ada headnya ya, berarti di sini headnya kurung title. Oh, untuk tambahin titlenya, titlenya di sini adalah Minecraft. Berarti jadi kita buat pakai ini aja. Ya, kita tambahin title dari sini. Untuk titlenya judulnya adalah Mindblock. Ini adalah Mindblock. Oke, udah Pak. Jadi nanti di sini namanya Mindblock. Arif nanti boleh coba ya. Kalau yang ini create an HTML document, make the page easier, use body header man. Oh, kalau yang ini tambahin nanti di sini ada headnya ya, headernya, badinya. Oh, badinya yang belum. Berarti badinya nanti buatnya di sini. Nah, body, kemudian bagian footernya ini bisa pakai dulu. Oke, body, kemudian header. Nah, ini dia headernya. Header. Biar lebih gampang kebacanya nanti. Kemudian main. Nah, mainnya ada di sini nanti. Kemudian mainnya itu berarti sampai sini. Sampai image. Nah, tinggal di tab aja. Oh, bentar. Ada yang kurang mainnya. Oh iya, puternya belum ya? Oh iya, mainnya belum, puternya belum. Oke, nanti puternya boleh masukin ke sini aja. Oh, masukinnya ke sini aja. Oke, sudah berhasil. Arif boleh coba ya, Miss Stop share dulu. Arif boleh share screen. Arif boleh coba share screen ya. Sekarang kerjanya di website Algonova aja. Ya, saya boleh masuk ke Algonova aja. Yes, masuknya masih sama. Arif boleh pakai username. Ya, pakai username.
Oke, Arik boleh coba jawab dulu. Menurut Arik ini jawabannya yang mana? Gak apa-apa kalau salah. Nanti kalau salah, Miss bantu jawab. Oke, nah, Arik boleh coba next slide. Yang itu tiga jawaban yang benar ya. Nah, ada tiga, Arik. Yes, Python. Nah, Python termasuk nggak, Arik? Ya, termasuk ya. Yes, tiga. Ini juga gampang, Arik bisa coba. Nah, coba menurut Arik. Nah, oke, menurut Arik, hider itu kan paling besar, Arik. Nah, atau di atas ya. Nah, menurut Arik yang cocok kira-kira kemana? Oke, atau Arik mau masukin dulu main. Main berarti yang utama, yang pokoknya itu yang mana tuh, Arik? Biasa kalau Arik lihat website ya, yang utama apa? Nah, yang utama harusnya adalah informasinya. Jadi main itu ada di tengah biasanya. Yang utama iya informasinya. Oke, Arik boleh tambah lagi. Oke. Arik kalau lihat website, logonya di atas atau di bawah? Iya, benar. Header itu untuk logo, karena logo di atas ya. Nah, jarang ada yang di bawah. Sudah, Arik boleh coba kalau yang ini. Ada tag pembuka berarti ada tag penutup dulu. Coba Arif buat tag penutupnya. Arif boleh buat tag penutup. Tag penutup itu pakai slash atau garis miring. Oh, Miss contohin ya. Oke, Arik boleh ketik di Miss aja yang ini. Arik boleh approve biar Miss contohin. Nah, nanti gini nih Arik, ini kan udah benar. Kan ini tag pembuka ya. Nah, Arik nanti buat tag penutupnya. Tag penutupnya gini, copy dulu. Paste. Nah, baru nanti Arik lo. Nah, baru nanti Arik lihat di sebelah sini. Ini kan ada slash ya, garis miring ya. Karena dia penutup ya, kasih ini slash. Nah, jadi ini pembuka dan penutup. Karena aturan dari HTML, HTML adalah ada pembuka, ada penutup. Oke? Kalau udah, di tengah ini adalah tulisannya Arik. Nah, tulisannya adalah ini. Important information. Nah, Arik boleh ketik. Important information ini. Coba Arik boleh ketik dulu. Ini ya kata-katanya ya. Arik boleh ketik di tengahnya sini. Arik boleh coba ketik dulu ya. Jadi kalau ada yang nggak bisa, Miss bantuin lagi. Oke, harus ada tag pembuka dan tag penutup. Bisa Arik ketiknya. Arik boleh ketik ini ya, important information. Iya, copy aja boleh. Oh, satu ya, iya benar. Nah, isinya ada di tengah tadi akhir Arik. Di tengah, benar. Sudah, boleh lanjut ke baris kedua. Yes. Nah, baris kedua paragraf biasa atau teks biasa. Baris kedua itu berarti P. Coba Ari ketik P-nya di sini. Yes, bener. Nah, kasih tag penutup, Ari. Itu kan pembuka, udah bener. Kasih tag penutup, pakai slash atau garis miring ya. Coba Ari boleh buat dulu.
Benar. Oh iya, kurang flashnya, Arik. Kurang garis miring. Iya, sudah. Arik boleh ketik. Di copy aja. Di copy aja nggak apa-apa. Di tengah sini di copy. Ini ya yang di copy ya. I really like to study and learn new things. Yes, di copy. Sudah, boleh paste. Nah, sudah. Arik boleh. Yes. Kalau udah nanti Arik boleh coba checklist aja. Checklist hijau yang ada di sini. Nah, berarti udah bener ya. Udah hijau. Oke, next boleh lanjut lagi. Tutup dulu. Yes. Arik boleh tutup dulu. Nah, berarti gambar kucing ya. Nah, gambar kucing. Oh, gini aja, Rik. Kalau gambar kucingnya ketutup ya gini. Bisa tahin. Ini ditarik aja. Tarik ya. Nah, benar. Seperti itu. Nah. Oke, Erik boleh tambahin. Berarti dia di baris mana, Erik? Di tengah atau di akhir? Di tengah atau di akhir? Enggak apa-apa kalau salah. Erik boleh coba dulu pilih yang mana. Yes, Arik enter. Arik enter nanti di ujung sini. Oh, bentar Arik. Ini. Nah, di akhirnya. Yes, baru enter. Oke. Gambar berarti IMG ya, Arik ya. Coba Arik boleh tambahin. IMG. IMG. Yes, benar. I Arik. MG. IMG. Iya, benar. Nah, bedanya kalau gambar ya Arik, ada SRC-nya, search-nya. Arik boleh ketik di sini. Ya, SRC. Singkatan dari search. Baru kasih tanda sama dengan. Oke. Kalau link di eh, HTML itu pakai tanda petik dua. Coba Erik tambahin dulu tanda petik dua. Nanti kita tambahin tanda petik. Nah, bedanya kalau Python kan boleh petik satu. Kalau HTML, HTML harus petik dua, Arik. Dua ya. Benar. Oke. Kalau udah linknya di sini nih, Arik. Linknya di sini ya. Masuk ke sini. Nah, copy ini, Arik. Nah, ini. Alamatnya kalau ini ya. Nah, ada copy. Benar, Arik udah copy. Yes. Nah, masukinnya di mana, Arik? Nah, benar di situ. Paste. Sudah, Arik boleh coba. Sudah, good job. Kalau yang ini, nomor 6, Arik disuruh tambahkan judul. Arik disuruh tambahkan judul ya. Eh, judul website. Jadi lebih ke title ya, bukan header ya. Bisa, Arik? Hmm? Karena ini adalah judul ya, karena ini adalah judul. Jadi nanti Arik itu bukanya ke ini, ke atas H1, ke atas H1. Arik nanti buatnya di situ. Iya, benar yang itu. Nah, nanti Arik buatnya bisa pakai title. Nah, untuk judulnya ya, title. Yes, benar. Judulnya ini nih, Arik. Bentar ya. Kata-katanya adalah mind block. Karena itu gambarnya Minecraft ya.
boleh coba. Nah, sudah berhasil. Good job. Nah, kalau yang bintang ini, Arik ya, untuk bintang ini nanti, Arik buat ada body, header, main, sama footernya. Oke, yang pertama, header. Oke, kita mulai dulu dari yang header ya, yang paling atas ya. Nah, headnya udah ada di situ. Oke, headnya kan udah ada di situ, berarti udah bisa ya. Berikutnya adalah bodinya Arik. Oh, bisa. Oh iya, udah. Bodinya itu Arik boleh setelah ini di atas H1 Arik untuk bodinya. Bodinya di atas H1 boleh. Jangan lupa pakai tanda iya. Keteknya ya. Oke, nah tag pembukanya udah ada, tag penutupnya harus ditambahin, oke? Tag penutupnya ada di sini, Arik. Ini kan pembuka, penutupnya di sini, Arik tambahin, ya. Nah, Arik tambahin di situ untuk tag penutupnya. Yes. Oke, kemudian berikutnya kita masuk ke bagian header ya, Arik ya. Ini kan ada header nih. Nah, ya. Di atas H1, Arik. Di atas H1. Nah, Arik boleh tambahkan header. Kurang ininya, iya. Itunya Arik, iya, bener. Iya, nice. Nah, headernya itu kan cuma sampai H1, Arik. Nah, headernya kan cuma sampai H1 di sini ya. Nah, berarti header tag penutupnya ada di sini. Nah, Arik boleh buat tag penutup untuk headernya. Nice, Arik boleh antar lagi. Nah, sekarang kita buat tag untuk main. Kita buat tag untuk mainnya. Main, ya. Nah, kurang tag. Iya, benar kali. Sudah, good job. Oke, nice. Penutupnya ya, ada di sini, Arik. Penutupnya setelah image. Nah, penutupnya ada di sini. Nah, Arik boleh coba. Sudah, nice. Berikutnya, tinggal footernya aja, Arik. Footernya itu ada di bawah body. Di bawah body. Yes. Yes, benar sekali. Tag footer. Oh, foot. Oke, bentar ya. Ketikan ya, ini Arik. Foot kaki. Foot kaki. Tag penutupnya jangan lupa, Ari. Sudah, Ari boleh coba. Coba dicek ya. Oke, oh yang ini nanti dulu aja, Ari. Karena ini kan bintang. Ari boleh back dulu. Kita coba kerjain yang lainnya. Yes, nomor 2, benar. Nah, Arik boleh. Oh, yang ini, oke, Arik belum masuk ya. Arik boleh stop share aja, Miss Share Tonight. Arik boleh stop share aja, Miss yang share. Oh, sudah. Bentar ya. Miss share screen.
Ya, share screen lagi. Yang ini. Nah, kalau tadi kan pertanyaan yang ini ya, Arik ya. Number sama bullet ya. Bullet ya. Nah, itu. Kita tunjukin dulu sama Arik. Oke, yang ini udah. Nah, sekarang kita masuk ke ini ya. List in HTML. Jadi, kalau di misalnya di Word di atau Google Dokumen gitu ya atau di dokumen-dokumen biasanya kan ada yang misalnya poin-poin Arif. Misalnya langkah-langkah untuk menjaga kebersihan. Misalnya pertama buang sampah di tempatnya misalnya pakai ini. Coba lihat ya. Kemudian lanjut lagi. Kemudian yang kedua misalnya nah, seperti ini. Menanam pohon di sekitar rumah misalnya jaga kebersihan supaya nanti pohonnya itu bisa menyerap asap-asap ya asap-asap di sekitar kita. Kemudian tidak membakar sampah sembarangan, ada poin-poinnya. Nah, dalam HTML kita juga bisa menggunakan itu. Nah, ada poin-poinnya nanti. Ada beberapa pilihan. Ada yang bulat-bulat seperti ini. Nah, ada juga yang angkanya misalnya seperti ini. Nah, ada yang satu, dua. Nah, itu juga ada. Nah, ini contohnya list. Jadi ada beberapa pilihan. Nah, ada dua. Nah, jenis yang pertama ada bullet. Bullet itu berarti dia yang bulat-bulat ya. Nah, dan yang kedua, yang dot ya, yang titik-titik. Yang kedua itu adalah yang number yang ada ya, sorry, ada angkanya. 1, 2, 3 dan seterusnya. Perbedaannya adalah kalau mau pakai yang dot titik-titik itu pakai di sini UL di sebelah sini. Nah, ini menandakan bahwa uh, ini pakainya bulat. Pakainya bulat. UL. Kemudian untuk setiap bagian-bagiannya, misalnya ada 5, ada 3, ada 2, gitu ya. Itu pakai LI. Nah, tag pembukanya LI, tag penutupnya LI juga. Jadi UL di awal, kemudian pakai LI karena kan ada beberapa bagian ya. Nah, supaya tahu bahwa ini yang pertama, ini yang kedua, ya dan seterusnya, itu pakai LI di sini. Nah, untuk menandakan bahwa ini bagian 1, 2, 3. Jadi kalau mau pakai bulat itu pakai UL. Nah, bulat ya pakai UL. Nah, sedangkan kalau misalnya mau pakai, oh ini dia contohnya, ada bentuknya circle, ada bentuknya disc, ada bentuknya square. Di UL angka bulat itu tipenya ada 3. Ada yang bentuknya lingkaran, ada yang bentuknya disc. Kalau lingkaran dia nggak ada warnanya seperti ini. Bentuknya disc, dia ada warnanya hitam, sama square bentuknya kotak. Nah, dan OL adalah number. Nah, angka. Kalau Anda perhatikan, LI-nya masih sama. Oke, LI-nya masih sama ya. Jadi mau dia number atau titik, itu sama-sama pakai LI. Yang beda hanya ini aja. Nah, UL untuk bulat. Bulat ya, bulat. Nah, UL. Jadi UL. Nah, untuk bulat. Sedangkan kalau OL itu untuk angka, untuk number. Nah, jadi itu bedanya ya Arik ya. UL itu adalah eh, titik ya. OL adalah number. Nah, jadi untuk pertanyaan yang tadi, UL adalah titik, kemudian OL itu adalah angka. Nah, nanti Arik bisa pilih ya. Nah, number berarti adalah OL. Bulat berarti adalah UL. Kemudian nomor 2. Determine the types. Oh, ini kira-kira yang cocoknya yang mana? Misalnya kalau number itu instruction manual itu pakai number lebih cocok. Kemudian resep itu pakai number. Kemudian list traveling sama shopping list cocoknya pakai bar. Nah, Erik boleh coba. Nomor 3. Nah, ini dia. Titlenya My Top 5 Superheroes. Ada Batman, Superman, Hulk, Iron Man, sama Flash. Oke, yang pertama berarti Erik masuknya ke body ya. Nah, untuknya ke body. Pertama, ini kan pakai angka, berarti OL. Nah, Erik boleh tambahkan di sini OL. OL seperti ini.
Baru tag penutupnya seperti ini. Baru pakai LI ya. Nah, LI. Kemudian kalau yang ini slash LI juga. Nah, oke, ada 5 ya. Berarti di sini Miss buat pertama Batman. Ini Miss copy lagi. Kayak 2, 3, 4, 5. Nah, Batman-nya Miss ganti. Jadi Superman, Hulk, Iron Man, Flash. Oke, Miss checklist. Oke, udah hijau ya. Arif kita next lagi. Miss nanti sampai nomor 4, baru nanti Arif boleh coba. Kalau ini adding-nya hyperlink. Oke, yang pertama sama aja kayak tadi ya. Ini pakai angka juga, berarti pakai OL. Ini adalah LI juga. Ada 3 ya, berarti ini Miss copy-nya 3. Dua. Yang pertama itu adalah oh ini Miss copy dari sini aja karena lumayan banyak ya. Ini Miss copy dari sini juga. Ini juga. Kalau udah benar, Arik tinggal tambahin di sebelah sini adalah link-nya. Nah, link-nya ada di sini. Nah, Arik boleh copy. Untuk masukkan linknya, nah supaya Arik bisa masukin linknya nanti di sebelah sini, yang perlu Arik lakukan itu yang pertama adalah, ini Arik copy dulu. Nah, ini Arik boleh copy dulu. Nah, copy di sini ya. Nah, baru nanti setelah ini, Arik tambahkan refnya. Refnya tanda sama dengan tanda petik. Pakai nanti sebelah sini kasih tag penutup ya. Tag penutupnya itu adalah A. Seperti itu. Nanti Arif boleh copy lagi. Nanti Arif boleh coba ya. Ini Miss stop share dulu. Arif boleh coba share screen, Arif. Kita masih ada sisa sekitar 10 menit lagi. Arif boleh share screen. Nah, Arif boleh jawab tadi. Balet berarti yang ada titiknya. UL atau OL? Baris lihat. Balet. Oke. Benar, kebalik Arik. Nah, sudah. Nice, Arik boleh lanjut lagi. Kira-kira menurut Arik yang mana nih? Kalau resep, ya itu benar shopping list. Oke, resep benar. Resep itu kan lebih gampang kalau pakai angka ya. Nah, ini Arik yang salah. Benar, instruksi manual lebih gampang kalau pakai yes. Sudah, Arik boleh lanjut lagi. Nomor 3. Nah, nomor 3 Arik boleh coba buat dulu ya. Berarti angka. Nah, Arik buatnya di sini nanti. Nah, jadi badinya. Di dalam badinya. Oke. Angka berarti OL atau UL? Oke. Kalau UL itu adalah, Arik ingat aja. Balet, bulat, UL. Nah, berarti itu titik. Nah, iya, seharusnya OL. Yes. Nice. Good job. Nah, tapi ini nanti Erik enter dulu ini biar dia ke bawah. Nah, baru ya kan tadi ada 5. Nah, baru di sininya LI. Nah, untuk setiap hurufnya pakainya LI. Arif
masih ingat? Kalau lupa nggak apa-apa, habis ingetin. Ini nih, Arik. Bener, LI. Nah, oke. Tag penutupnya tambahin. Tag penutupnya benar. Sama LI juga, tapi pakai slash, garis miring. Nah, bener. Teksnya ini, Arik boleh lihat di sini. Nah, Batman. Berarti ketik. Oh, harus diketik, Arik. Nggak bisa di copy. Ya, jadi nanti Arik boleh ketik. Batman. Garis tutup nggak apa-apa, biar nah, nggak usah ditutup. Biar adik bisa lihat. Nah, teksnya dari situ. Karena nggak bisa di copy ya. Oh, nggak bisa gitu, Arik. Satu-satu. Satu ya, Batman dulu. Satunya nggak perlu, Arik. Satunya nggak perlu. Nah, nanti dia kebuat otomatis. Sama B-nya kapital ya, sesuaikan dengan sama yang ini ya. Yes. Nice. Baru Arik enter lagi di sini. Di sini baru enter lagi. Enter lagi. Nah, enter. Yes, masukin LI lagi, Arik. Nah, jadi nanti Arik nggak perlu buat 1, 2, 3, nggak perlu. Nanti dibuatkan sama HTML. Yes. Sekarang Superman. Nah, Arik boleh coba. Huruf kapitalnya, nanti Arik sesuaikan ya. Karena kalau iya. Nice, dua lagi ya, Arik ya. Iya, nah, oke. Nice. Sekarang nomor 4. Nah, oke. Arik boleh buat sama kayak tadi ya. Berarti OL. Nah, tag penutupnya. Arik boleh enter. Nah, OL-nya di akhir ya. Apa lagi OL. Tapi bedanya pakai garis miring. Oh, ini Arik copy aja. Ini Arik bisa copy nih di sini. Oh, kopinya gini, Arik. Arik. Benar di situ. Copy aja. Oh, gini caranya, Arik. Bentar-bentar. Arik boleh approve dulu. Bentar ya. Mentionahin satu ya, baru nanti Arik boleh coba. Akan lebih gampang kalau Arik buat konsepnya gini. Ini kan OL, tag pembuka. OL, tambahin OL, tag penutup. Nah, tambahin OL, tag.
Baru ini tor kan. Nah, ini tambahin dulu tag penutupnya di sini. Else. Oke, tulisannya nanti dulu. Kenapa tulisannya nanti Miss? Karena ini kan harus pakai hyperlink ya. Nah, ini kan harus pakai hyperlink. Nah, Arik boleh copy dulu ini. Nah, hyperlink tadi kan A href ya. Buat di sini A href sampai dengan link di HTML harus pakai tanda petik 2. Nah, harus pakai tanda petik 2 seperti ini. Oke, kemudian kasih lagi di sini flash A-nya. Nah, ini Miss tutup dulu ya. Jadi jangan diangkat dulu. Baru nanti setelah itu di tengah ini, nah di tengah ini baru Arik tambahkan di sini. Nah, di copy. Nah, jadi di copy kayak gini. Kalau Arik nanti coba, jadi gini, nah udah bener kan? Jadi Arik tinggal tambahin lagi Spiderman-nya belum. Nah, Spiderman-nya kan ada yang belum. Nah, Arik boleh copy seperti ini. Oke, Arik nanti boleh coba dulu. Oh, bentar ini Arik, lupa. Ini harusnya hanya di yes. Oh iya, lupa. Ini tutup kurungnya belum ada. Pantes di error ya. Nah, tutup kurungnya belum ada. Sama si Tor ini masuknya ke sini aja. Oke, ini nanti Arik boleh copy. Tingnya nanti Arik tinggal pakai ini. Nah, ini kan tinggal di copy ini si Spiderman. Ini lagi. Masukin yang berikutnya. Si kaptennya ya. Oke, good job. Arik bisa buat seperti ini. Oke, Arik tinggal ini linknya nih Arik. Nah, ini Arik boleh copy. Linknya kayak gini ya. Oke, good job. Arik nanti copy kayak gini. Satu lagi deh. Udah. Arik boleh coba cek nih. Arik boleh coba cek nih ya. Yes. Oh, bentar. Oke, nice. Udah Arik, good job. Sampai nomor itu aja ya. Oke, nice. Arik boleh kata sedikit selanjutnya. Kita review materi hari ini dulu ya, Arik ya. Oke, hari ini kita. Oke, selamat ya, Arik ya. Ini masih beginnernya dulu, masih awalnya dulu. Tadi Arik udah belajar yang pertama itu ada aturan dari HTML. Tag pembuka harus pasangan sama tag penutup. Dan tag penutup harus ada garis, apanya tadi Arik? Garis miringnya ya atau slash. Kemudian kalau H itu untuk header, P untuk teks biasa paragraf ya. Kemudian kalau mau pakai angka apa Arik? OL atau UL? Kalau mau pakai angka, OL atau UL? Arik boleh jawab di Zoom chat. OL bener. Kalau titik baru pakai UL ya. Oke, nice. Kalau gitu Arik, kita foto bareng nanti. Ya, mulai ya. Oke, 3, 2, 1. Oke, nice Arik kalau gitu. Kita ketemu lagi minggu depan ya Arik ya. Happy weekend ya Arik ya. Minggu depan kita lanjutkan lagi nanti di lesson 2 untuk HTML. Oke Arik, kalau gitu sampai ketemu lagi Arik. Happy weekend ya. Bye Arik. Assalamualaikum. Dah.